Selamat malam Ibu, perkenalkan saya Trinita Gracia Filinduro dengan NIM 102024 Di sini saya akan memaparkan materi tentang mengelompokkan stakeholder berdasarkan kepentingan dan pengaruh pada mata kuliah perencanaan UKRMIK, dosen pengampu oleh Ibu Pumarida Simbolon, SKM MKes. Stakeholder. Istilah stakeholder pertama kali diperkenalkan pada tahun 1963 oleh Stanford Research Institute, mengacu pada kelompok-kelompok yang tanpa dukungan mereka, sebuah organisasi tidak akan dapat bertahan. Dalam teori stakeholder, mereka merupakan entitas yang memiliki dampak signifikan terhadap kelangsungan hidup dan kesuksesan suatu organisasi karena kontribusi, partisipasi, atau keterlibatan yang penting. Menurut Mariono dan kawan-kawan tahun 2005, stakeholders dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Stakeholder primer, yang merupakan stakeholder yang terdampak secara langsung dari suatu rencana serta memiliki keterkaitan kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut. 2. Stakeholder kunci adalah mereka yang mempunyai kewenangan legal dalam aspek pengambilan keputusan atau pihak yang memiliki pengaruh kuat dan penting berkaitan kebutuhan dan perhatian terhadap kelancaran suatu kegiatan yang dilakukan. Ketiga, stakeholder sekunder atau pendukung adalah stakeholder yang tidak berkepentingan langsung terhadap suatu rencana namun mempunyai kepedulian besar terhadap proses pengembangan. Kepentingan atau interest dalam pengaruh atau power. Kepentingan adalah tingkat perhatian atau kebutuhan stakeholder terhadap suatu organisasi, proyek, atau keputusan. Stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi biasanya sangat ingin melihat hasil atau dampak dari aktivitas tersebut, karena hal itu secara langsung terkait dengan kebutuhan, nilai, atau tujuan mereka. Kepentingan ini dapat berupa kepentingan finansial, sosial, lingkungan, atau aspek lain yang membuat mereka berkepentingan secara nyata terhadap keberlangsungan atau hasil organisasi. Stakeholder dengan kepentingan rendah mungkin hanya terdampak sedikit atau kurang peduli terhadap aktivitas tersebut. Pengaruh atau power adalah kemampuan atau kekuatan stakeholder untuk memberikan dampak nyata pada keputusan, sumber daya, atau arah organisasi. Stakeholder dengan pengaruh besar mampu mengendalikan proses pengambilan keputusan, memengaruhi hasil akhir, atau mengubah strategi dan kebijakan organisasi. Pengaruh ini bisa berasal dari posisi jabatan, kendali atau sumber daya penting, otoritas hukum, atau kemampuan untuk memobilisasi dukungan pihak lain. Asumsi dasar teori stakeholder menyatakan bahwa organisasi harus memberikan perhatian tidak hanya kepada pemegang saham saja, melainkan kepada semua pihak yang berkepentingan stakeholder. Contoh matriks kepentingan pengaruh. Skalanya yaitu yang pertama 1, powernya yaitu bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan penggunaan asuransi pada infrastruktur publik. Interestnya responden kurang setuju atau tidak menyetujui penggunaan asuransi pada infrastruktur publik. Responden beranggapan bahwa asuransi belum perlu diterapkan. 2, ikut memberikan masukan, tidak memiliki otoritas langsung dan dalam diambilnya keputusan penggunaan asuransi pada infrastruktur publik. Interestnya yaitu responden menyatakan bahwa penggunaan asuransi bergantung pada kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah tidak berasuransi, maka responden tidak menyarankan penggunaan asuransi tersebut. Ketiga, memiliki tanggung jawab langsung terhadap kebijakan penerapan asuransi pada infrastruktur publik. Interestnya responden menyatakan mendukung kebijakan berasuransi. Apabila pemerintah menyetujui apabila pemerintah menggunakan asuransi, maka responden mendukung kebijakan tersebut. Ini merupakan contoh matriks kepentingan pengaruh pada tabel skala power interest grid stakeholder infrastruktur publik Kota Semarang. Langkah-langkah mengelompokkan stakeholder yaitu menurut Reed dalam Roslinda menyatakan bahwa analis pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan cara yang pertama mengidentifikasi pemangku kepentingan dan kepentingannya, 2 mengelompokkan dan
mengkategorikan pemangku kepentingan. Ketiga, menyelidiki hubungan antar pemangku kepentingan. Berdasarkan teori Putra, dalam Teresa, stakeholder dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu stakeholder utama, pendukung, dan kunci. 1. Identitas pemangku kepentingan utama yang terkait dalam proyek organisasi. 2. Menilai tingkat kepuasan atau power masing-masing stakeholder dalam mempengaruhi hasil proyek. 3. Menilai tingkat kepedulian atau perhatian stakeholder terhadap hasil proyek. 4. Memetakan stakeholder dalam matriks power interest dalam 4 kuadran, yaitu players, subjects, crowds, dan context setters. 5. Mengelola setiap kelompok stakeholders sesuai karakteristik dan kebutuhan dengan fokus intensif pada kelompok pemain. Strategi pengelolaan berdasarkan kelompok. Untuk memahami power interest grid, kita perlu mengidentifikasi dan memprioritas pemangku kepentingan atau stakeholders berdasarkan 2 kriteria utama. Pertama, power atau kekuasaan, itu seberapa besar pengaruh pemangku kepentingan terhadap suatu pekerjaan atau proyek. Kedua, interest atau kepentingan, seberapa besar perhatian atau minat pemangku kepentingan terhadap suatu pekerjaan atau proyek tersebut. Strategi pengelolaan berdasarkan kelompok. Yang pertama, high power, high interest, yaitu strategi jaga hubungan dekat dan libatkan secara aktif. High power, low interest. Yang pertama, strategi yaitu mempertahankan kepuasan mereka. Kedua, deskripsinya pemangku kepentingan memiliki kekuasaan besar tetapi mungkin tidak terlalu peduli dengan detail pekerjaan. Ketiga, low power dan high interest. Strateginya memberikan informasi secara rutin. Dua, deskripsinya mereka sangat peduli terhadap pekerjaan tetapi tidak memiliki kekuatan besar untuk memengaruhi hasil. Terakhir, low power dan low interest. Strateginya yaitu tetap memonitoring. Deskripsinya pemangku kepentingan ini memiliki dampak yang rendah pada pekerjaan yang memerlukan perhatian yang lebih sedikit dibandingkan dengan kategori lainnya. Masuk pada soal kasus yang pertama, seorang manajer proyek ingin mengelompokkan stakeholder dengan pengaruh dan kepentingan tinggi dalam pengembangan sistem reka medis elektronik di rumah sakit. Kelompok mana yang paling tepat? A. Pasien petugas kebersihan. B. Direktur rumah sakit dan pemerintah daerah. C. Dokter dan petugas administrasi. D. Tim IT dan pasien. E. Perawat dan keluarga pasien. Jawabannya yaitu bagian B, karena direktur dan pemerintah daerah memiliki otoritas dan sumber daya, sehingga pengaruh dan kepentingannya tinggi dalam proyek reka medis. Soal kasus kedua, tim IT yang mengembangkan sistem reka medis merasa sangat penting untuk proyek karena bertanggung jawab pada operasional sistem, tetapi mereka tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan utama. Bagaimana posisi mereka? A. Pengaruh tinggi dan kepentingan tinggi. B. Pengaruh rendah dan kepentingan rendah. C. Pengaruh rendah, kepentingan tinggi. D. Pengaruh tinggi dan kepentingan rendah. Dan E. Tidak berkepentingan. Jawabannya yaitu bagian C. Pengaruh rendah dan kepentingan tinggi. Karena tim IT berkepentingan tinggi karena peran mereka, tapi pengaruh mereka terbatas dalam pengambilan dalam keputusan strategis. Soal kasus yang terakhir, seorang dokter menggunakan sistem reka medis elektronik setiap hari untuk mengakses data pasien dan membuat keputusan medis. Bagaimana tingkat pengaruh dan kepentingan dokter dalam proyek ini? A. Pengaruh rendah dan kepentingan rendah. B. Pengaruh tinggi dan kepentingan rendah. C. Pengaruh rendah dan kepentingan tinggi. D. Pengaruh tinggi dan kepentingan tinggi. E. Kepentingan rendah dan juga pengaruh yang sedang. Jawabannya yaitu bagian D, karena dokter memiliki pengaruh tinggi sebagai pengguna utama dan berkepentingan tinggi dalam keberhasilan suatu sistem. Baik Ibu, sekian pemaparan materi dan juga soal kasus dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.